Halo, kembali lagi kita di ibadah online hari Minggu. Mari kita bersemangat, bersepakat, dan bersekutu di ibadah minggu hari ini. Kamu tetap semangat, walaupun kita masih dalam masa PSBB transisi. Semangat dong, semangat berbagi dan menjadi berkat di masa seperti sekarang ini. Percayakan kita punya pengharapan? Yes, kita punya pengharapan. Rundown ibadah online hari ini. Pertama, kita akan dipimpin oleh tim profetik dalam pujian penyembahan. Lalu kita akan doa bersama untuk bangsa dan negara yang dipimpin oleh Saudari Rimelia Sari. Ketiga, kita akan mendengarkan firman yang akan dibagikan oleh Bapak Jeff Hammond. Dan terakhir, teman kita Pano akan membagikan kesaksiannya. Jemaat Tuhan, percayakan kita dalam hadirat Kristus. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kegiatan ibadah hari ini. Ada kuasa dalam pujian dan doa sepakat, karena itu mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, jangan lupa juga siapkan catatan untuk firman yang akan dibagikan nanti. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama terima sukacita surga. Itu adalah kekuatan bagi jiwa kita. Kita
Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup kita. Firman-Nya yang setiap kali Bapak Ibu Saudara saya baca adalah firman yang sungguh berkuasa atas hidup kita. Banyak hari-hari ini mungkin ya kita mengalami namanya kekhawatiran, ketakutan, tekanan, merasa sendirian. Mungkin berpikir, aduh gimana usaha saya, keluarga saya nanti. Ada juga yang sharing bilang, aduh pekerjaan gue kayak begini nih. Dapat gaji yang mungkin separoh gitu ya. Berpikir gimana nanti ke depan anak-anak dan semuanya. Dan itu sedang dialami banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Dan firman Tuhan juga berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Mungkin hari-hari ini kita belum lihat mukjizat, kita belum lihat pertolongan Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa Tuhan itu ada buat hidup kita. Kami menyembah Engkau pagi ini Tuhan, sebab Engkau ada di antara kami. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Tuhan, kami menyembah. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang punya kuasa dahsyat, kemuliaan, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami mau mendekatkan diri kami kepadamu hari-hari ini. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Amen. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
ajaib. Bapakku datang menyembahmu, di sini ku percaya, Engkau ada bagi kami Tuhan hari-hari ini. Ada bagiku. Amin. Haleluya.
sudah ada di antara kita hari-hari ini. Tidak ada alasan untuk kami tidak percaya kepada janji-Mu. Tuhan, orang dunia boleh khawatir, orang dunia boleh takut, orang dunia boleh mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Tapi kami memilih untuk percaya kepada-Mu, karena dengan tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kami. Dan itu mengalir hari ini kepada setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan. Mengalir buat setiap jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan. Mengalir kekuatan, pengharapan, percaya sungguh kepada-Mu. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau adalah sau yang kuat bagi jiwa kami. Tuhan, sembuhkan yang luka hari-hari ini. Ada pengharapan Tuhan bagi setiap kami yang mengalami jalan buntu hari-hari ini. Ada pintu yang dibukakan hari-hari ini bagi setiap kami jemaat-Mu. Haleluya. Untuk setiap usaha pekerjaan kami mau katakan semua akan terus ditambahkan Tuhan. Tidak ada yang tertutup, senantiasa pintu gerbang kami terbuka siang dan malam. Berkat Tuhan mengalir buat setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan terjadi dan kami alami hari-hari ini. Setiap kami yang melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ajar kami bersyafaat buat orang lain, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi ajar kami banyak memberkati orang-orang di sekeliling kami dengan hidup kami. Bapa, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Mari bersorak kemenangan, kelimpahan, kesembuhan, sukacita. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, marilah kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat kesehatan yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Bapa, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta seluruh jajaran pemerintah. Kau Allah yang memberkati mereka, dan setiap kebijakan, peraturan ataupun tindakan yang mereka lakukan buat negara kami, khususnya saat-saat sukar seperti ini akibat pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau yang memberkati, itu membawa damai sejahtera dan membawa kesejahteraan bagi kami masyarakat Indonesia. Pak, khususnya kami berdoa juga buat seluruh pasien COVID-19. Engkau Tuhan yang terus memberikan kesembuhan, memberikan mujizat-Mu di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan juga dan kesehatan pada dokter, tenaga medis, seluruh relawannya Bapak, dan mereka tetap sehat dan tetap bersukacita dalam melakukan pekerjaan mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap sahabat kami, saudara kami, keluarga kami yang mungkin sedang sakit, khususnya akan COVID-19 ini ataupun sakit lainnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang berikan mereka kesembuhan. Juga buat mereka yang kehilangan pekerjaannya pada saat-saat ini, Engkau Tuhan yang menolong mereka, menolong kami dari masa-masa sukar ini. Engkau memberikan pekerjaan yang baru, pekerjaan yang terbaik buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Berkatilah juga setiap tangan-tangan yang telah memberikan bantuan, support semuanya untuk
sahabat sama kami yang kena dampak dari COVID-19 ini. Kau berkati mereka Tuhan, dan Kau juga yang memberkati setiap bantuan itu menjadi berkat, membawa sukacita bagi setiap mereka yang menerimanya. Terima kasih Bapa, kami percaya masa-masa sukar ini membawa kami lebih bersyukur kepadamu dalam segala hal dan terus berjalan dalam iman kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan berkat buat Indonesia, damai, sejahtera atas Indonesia, dan kasih Allah Bapa itu melimpah di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Pada hari ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan yang sangat penting berkaitan dengan pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Jadi topik kita adalah bertumbuh bersama dalam kasih karunia. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 18, kita melihat bahwa Rasul Petrus memberi kepada kita suatu pandangan tentang akhir zaman. Dan tentu kita sebagai orang percaya harus bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 18. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, perhatikan ini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keinginan Tuhan adalah supaya setiap jiwa menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak mau ada satu orang yang akan binasa. Ini bertentangan dengan mereka-mereka yang berkata, oh Tuhan memilih sebagian untuk selamat dan sebagian untuk tidak selamat. Tidak saudara-saudara. Tuhan mau menghendaki supaya semua orang selamat. Tetapi hak pilih ada pada kita. Untuk kita memilih mau ikut Kristus atau tidak ikut Kristus. Nah, Petrus lanjutkan dalam ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi Tuhan menyatakan ada akhiran di dalam kehidupan bumi ini. Jadi kita harus pastikan bahwa kita adalah orang percaya, orang yang mengikut Kristus, orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia supaya kita siap menghadapi akhir zaman. Dilanjutkan dalam ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur, kalau bumi akan hancur, langit dan bumi akan lenyap, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita sebagai orang percaya, nantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini adalah rumah yang kekal kita, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Jadi kita harus ada visi, harus ada tujuan. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak
bercacat, tidak ada dosa, tidak ada celah sama sekali, tidak ada noda di hadapannya. Nah, ini hanya akan terjadi bila mana kita sudah belajar bertumbuh di dalam kasih karunia. Dilanjutkan dalam ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-surat itu ada hal yang sukar difahami. Jadi Petrus pun juga merasa kadang-kadang tulisan Paulus sukar difahami. Lalu dia berkata, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi kalau kebenaran ditolak, kebenaran diputarbalikan, ada bahaya. Kita harus berjalan di dalam kasih karunia. Kita harus berjalan di dalam iman, di dalam harapan, di dalam kasih, supaya kita bertumbuh dan jangan kita memutarbalikan kebenaran. Seperti dikatakan di sini, sama seperti yang juga mereka buat dalam tulisan-tulisan yang lain. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Kita sebagai orang percaya harus berjaga-jaga. Harus waspada. Kenapa? Supaya jangan kamu terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ada ancaman, ada bahaya. Kita di dalam akhir zaman akan berhadapan dengan banyak sekali pencobaan. Seperti COVID-19. Ini baru satu. Ada banyak hal lagi yang sedang terjadi. Sebagai akibat dari COVID-19, banyak orang di PHK. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Pendapatannya menurun. Banyak teman yang mati, sakit, dan sebagainya. Ini adalah satu api pencobaan yang kita sedang hadapi. Kita bisa menjadi lemas, kita bisa menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan berkata, justru sebaliknya. Di dalam kita melihat, di dalam kesukaran, di dalam api pencobaan, di dalam segala tantangan yang kita hadapi. Kita harus melihat nasihat yang Petrus berikan ini. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi, daripada kita jadi lemah dan lemas di dalam pencobaan seperti yang kita sedang hadapi, kita ditantang untuk bertumbuh. Nah, Petrus, dia telah menulis pada waktu penganiayaan besar sekali telah melanda gereja. Mereka di dalam kesukaran, terjadi kelaparan, terjadi pembunuhan massal yang terjadi. Tapi Petrus menganjurkan di tengah-tengah kesulitan, ambil kesempatan untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya itu mulai dengan kelahiran. Seperti dalam jasmani, demikian yang rohani. Kita harus mengalami kelahiran baru. Lahir dari atas. Lahir dari firman dan Roh Kudus. Benih firman masuk ke dalam hati kita. Dan setelah kita sudah lahir baru, kita harus bertumbuh terus. Baptisan air, kita harus taat. Karena dalam baptisan air, kita kuburkan hidup yang lama. Ini adalah bagian di dalam berjalan di dalam kasih karunia. Ketaatan kepada perintah-perintah firman Tuhan. Setelah dibaptis di dalam air dan kita dimeteraikan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga bangkit untuk berjalan di dalam hidup yang baru. Dibaptis dengan Roh Kudus. Diperlengkapi dengan bahasa roh, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, supaya kita diperlengkapi untuk menjadi orang Kristen yang akan menang di dalam segala pencobaan. Nah, kita setelah itu juga harus mengalami pemuridan.
Kita perlu ada pembina-pembina. Itu sebabnya kita harus masuk ke dalam persekutuan, sidang jemaat di antara orang percaya. Supaya kita juga memiliki visi. Supaya kita sudah tahu kemana kita akan pergi. Kita bukan lahir baru untuk hanya duduk saja, hidup enak-enak. Enggak. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Kasih karunia yang membawa kita kepada keselamatan. Kasih karunia juga diberikan supaya kita bertumbuh dan menjadi pemenang. Nah, bukti pertumbuhan dalam kasih karunia dapat disimpulkan di dalam pertumbuhan di dalam 3 bidang di dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pertama yang disebut iman. Kita harus bertumbuh dalam iman. Ini adalah bagian dari bertumbuh di dalam kasih karunia. Iman bukan statik. Nah, ingat Tuhan Yesus berkata iman adalah seperti biji sesawi. Satu biji yang kecil sekali. Tapi bisa bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Saya sudah melihat pohon sesawi di Israel. Justru saya melihat di kampung Nain. Tempat Tuhan Yesus membangkitkan seorang dari maut di wilayah Galilea. Dan saya lihat itu pohon sesawi dan bijinya kecil sekali. Di dalam tangan saya bisa ada ratusan bijinya. Begitu kecil. Tapi satu biji bisa bertumbuh. Dan bisa menjadi besar. Kita melihat Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena imannya kecil. Karena iman harus bertumbuh, tidak boleh tinggal kecil. Tuhan memanggil kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Dan karena itu harus bertumbuh di dalam iman. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, Paulus katakan kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah. Iman harus bertumbuh. Jadi pohon yang besar. Supaya kuasa Allah makin nyata di dalam kehidupan kita. Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dari iman kepada iman. Harus ada pertumbuhan di dalam iman kita. Yang kedua, kalau kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia, adalah bertumbuh di dalam pengharapan kita. Ini adalah visi. Ya, tanpa visi orang akan binasa. Tanpa visi orang akan menjadi liar. Kita harus tahu kemana kita akan pergi. Jadi walaupun waktu kita lahir baru, kita hanya tahu Bapa dan Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus yang memberi kelahiran baru. Kita adalah anak-anak, tapi Tuhan mau kita bertumbuh menjadi pemuda-pemudi untuk menjadi orang dewasa supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Jadi dalam 1 Korintus 13:12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi awalnya kita belum melihat terlalu jelas. Tapi kita bertumbuh di dalam Yesus setelah lahir baru. Setelah dibaptis dalam air, dibaptis dengan Roh Kudus. Kita masuk ke dalam pemuridan dan kita belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya samar-samar akan menjadi makin jelas. Seperti dikatakan di sini, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Fokusnya akan menjadi jelas sekali. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Kita harus bertumbuh di dalam visi. Pengetahuan kita. Kasih karunia diberikan supaya kita bertumbuh. Nah, itu tidak terjadi otomatis.
kita perlu belajar firman. Beri waktu di dalam persekutuan, bergaul seorang dengan yang lain. Apalagi kita perlu belajar berlutut, bergaul dengan Tuhan, mengalami persekutuan indah dengan Tuhan, belajar firman, berdoa, izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita, dan kita akan bertumbuh di dalam pengharapan kita. 2 Korintus 3:18. Paulus berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ini sedang berbicara dan kita melihat ke dalam kaca, ke dalam cermin muka. Cermin muka itu adalah firman. Firman akan menyatakan keadaan yang sebenarnya. Firman akan menyatakan bahwa walaupun di dalam Kristus kita secara status hukum sudah sempurna, tetapi keadaan realita sehari-hari kita jauh di bawah. Tapi kalau kita belajar firman, bergaul dengan Yesus, bergaul dengan sesama orang percaya, kita bertumbuh di dalam iman, dan kita bertumbuh di dalam harapan kita, kita akan melihat makin lama makin jelas. Dan satu hari kemudian, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Status hukum dan status realita hidup akan ketemu. Dan kita akan melihat dengan jelas. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah. Ini adalah proses. Ini adalah pertumbuhan. Jangan kita statik. Kasih karunia tidak statik. Kasih karunia menuntut dan memanggil kita bertumbuh di dalam Kristus. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kasih karunia diberikan supaya kita bertumbuh. Di dalam Ibrani, kita melihat contoh tentang orang-orang percaya dari masa lampau. Mereka diberikan sebagai contoh untuk saudara dan saya, supaya kita juga mengikuti contoh mereka. Mereka adalah orang yang sudah hidup di dalam iman. Itu sebabnya mereka disebut pahlawan-pahlawan iman. Saya baca di dalam Ibrani 11 dan saya sangat ditantang dengan apa yang saya baca. Mulai dari Ibrani 11:36. Ada pula, nah ini adalah setelah ada satu daftar cukup panjang tentang pahlawan-pahlawan iman. Ini cuma bagian kesimpulan terakhir. Ada pula yang diejek dan didera. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji. Coba bayangkan itu, digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Selama COVID ini ada banyak sekali orang juga merasa kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tapi kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam iman. Perhatikan dalam Ibrani 11:38 dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan ini yang mengejutkan saya, ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya sudah pikir mereka adalah orang yang beriman. Mereka sudah bertumbuh, mereka sudah mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena ada saatnya. Itu sebabnya selain iman harus ada visi, harus ada pengharapan. Karena di depan Tuhan sudah mempunyai jawaban untuk kita. Di akhir dan di balik semua penderitaan, semua siksaan, semua lockdown, semua penyakit-penyakit, semua tulah yang datang, di balik semuanya, kita melihat ada sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa? Karena mereka harus menunggu
untuk generasi akhir zaman. Generasi kita. Mereka harus menunggu sampai ada generasi yang betul-betul mengimani janji Tuhan. Ingat bangsa Israel dulu, 12 pengintai negeri. 10 kembali dengan laporan yang tidak beriman. Laporan buruk. Dan waktu mereka kembali, karena mereka meyakinkan bangsa Israel untuk tidak masuk ke dalam negeri perjanjian. Mereka mengembara 40 tahun. Sampai generasi yang tidak beriman, tidak berpengharapan, yang tidak mempunyai visi, sampai mereka binasa. Jadi kalau kita hanya bersembunyi dan tidak bertumbuh di dalam kasih karunia, jangan-jangan kita menjadi seperti generasi yang tidak beriman. Kita harus menjadi seperti Yosua dan Kaleb, yang menggambarkan generasi akhir zaman yang akan menembus masuk ke dalam negeri perjanjian, menjadi pemenang, masuk ke dalam negeri yang Tuhan sudah janjikan untuk kita. Kita harus punya pengharapan, harus punya iman, harus mempunyai visi. Jadi dikatakan di sini mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa? Dan walaupun sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bukan mereka gagal, enggak. Tapi Tuhan punya waktu. Dan waktunya itu adalah akhir zaman. Dan kita adalah generasi akhir zaman. Perhatikan ayat 40, Ibrani 11:40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Oh Tuhan, ini kasih karunia yang luar biasa. Saya tidak layak untuk ini. Tuhan, lihat apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi toh untuk mereka tidak diberikan. Mereka harus menunggu. Mereka juga mati dalam iman, mati di dalam pengharapan. Dan mereka sedang berjalan menuju. Tapi untuk mereka Tuhan berkata, stop, jangan dulu. Tapi untuk kita yang hidup di akhir zaman, Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan saudara putus asa. Saudara justru harus melihat Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nah, perhatikan bagian terakhir ayat ini. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka sudah percaya kepada salib. Mereka percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan sudah sediakan sesuatu yang lebih baik. Kita harus mempunyai visi. Jangan putus asa. Jangan menjadi orang yang cuma mengembara. Tapi pandang kepada pahala akhir. Kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Baik lewat iman maupun lewat pengharapan dan visi kita. Jadi kita bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan. Dan yang ketiga, kita bertumbuh di dalam kasih. Ingat ada 3 hal ini. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Dan dalam 1 Tesalonika 3:12, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Seorang terhadap yang lain. Dan terhadap semua orang. Sama seperti kamu juga mengasihi kamu. Aduh, ini adalah saatnya sementara kita lockdown. Sementara kita dibatasi. Sementara seperti bencana yang melanda di berbagai tempat. Ini adalah saat untuk kita bertambah-tambah dalam kasih. Bahkan seperti dikatakan di sini. Berkelimpahan di dalam kasih. Kenapa? Karena ini adalah satu tanda kesaksian yang akan mengubah dunia. Dalam Yohanes 13:34-35, Yesus menantang murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi seperti dia juga mengasihi mereka. Ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah waktunya kita buang segala kepahitan.
semua rasa dengki dan kecemburuan. Ini adalah waktunya kita melihat kasih yang mempersatukan. Mempersatukan kita dengan Tuhan. Mempersatukan kita dengan sesama orang percaya. Mempersatukan kita di dalam rumah tangga. Ini adalah saatnya kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia. Karena kasih karunia yang adalah kemampuan Allah yang kita tidak layak terima. Namun Dia sudah berikan kepada kita. Wah, itu luar biasa. Ada banyak orang menuntut keadilan. Saya sudah mengalami ini dalam pelayanan kepada pengungsi-pengungsi. Apa yang ada pada kami terbatas. Dan kami mau melayani kepada orang-orang pengungsi sesuai dengan apa yang ada. Dan kami memilih sebagian orang. Nah, ini kasih karunia. Kita memilih seorang. Bukan mereka yang memilih kita. Mereka bukan orang yang lebih pantas atau lebih layak daripada orang yang lain. Tapi kami memilih mereka sesuai dengan batasan yang ada pada kami. Tetapi ada orang yang lain yang datang kepada kami. Setelah kami memilih kelompok yang kami merasa yang paling banyak menderita. Kita melihat bahwa mereka, gereja-gereja, rumah-rumah mereka hancur. Sampai pendeta mereka juga dibunuh dan para pemimpin dibunuh. Kita melihat ada sampai puluhan, ratusan yang di dalam desa mereka yang sudah dibunuh. Dan kita melihat mereka seperti orang yang tanpa harapan. Kami memilih mereka. Mereka dipaksa disunat, dipaksa untuk mengalami hal-hal yang lain. Wah, mereka menderita selama beberapa tahun. Tapi kami memilih mereka. Dan ini adalah kasih karunia. Tapi hari yang datang berkata, kami menuntut keadilan. Sebagaimana Pak Jeff sudah membantu mereka. Pak Jeff kalau adil harus membantu kami juga. Aduh, bagaimana saya bisa menjawab? Hati saya mau menolong mereka, tapi saya tidak ada dana, tidak ada fasilitas, tidak ada cukup. Saya memilih satu kelompok yang saya bisa melayani dengan baik. Saya bilang kalau mau minta keadilan, minta kepada pemerintah. Karena pelayanan kami bukan pelayanan keadilan. Keadilan, kalau kita melihat keadilan, adalah memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Keadilan adalah sesuai dengan keadaan diberikan. Itu keadilan. Dan banyak orang sebenarnya tidak mau juga keadilan. Karena mereka melihat keadaan. Lalu kata kedua, ya keadilan. Yang kedua, kemurahan. Pelayanan kami adalah pelayanan kemurahan. Dan kemurahan adalah tidak memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Nah, secara hukum, ini bicara secara hukum. Kalau keadilan, ya itu orang dapat apa yang pantas mereka dapat. Kemurahan tidak memperoleh apa yang pantas diberikan. Kalau misalnya orang telah melakukan kejahatan, dia pantas mendapat hukuman. Kemurahan adalah tidak memberi hukuman kepada orang yang seharusnya dihukum. Tetapi satu kata lagi yang penting, yang kita sedang belajar, ini adalah kasih karunia. Kalau keadilan itu memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Kemurahan adalah tidak memperoleh hukuman yang pantas diberikan. Kasih karunia lebih lagi. Dan ini yang kita ingin alami, kasih karunia. Kasih karunia adalah memperoleh apa yang tidak layak diberikan. Ganti hukuman. Jadi kasih karunia ya, beda dengan misalnya penghakiman. Atau beda dengan keadilan. Beda dengan kemurahan. Kalau di dalam keadilan orang dapat apa yang pantas dapat. Kemurahan, ya mereka tidak mendapatnya. Tapi dalam kasih karunia, ganti yang pantas diberikan. Ada sesuatu lagi yang diberikan yang sama sekali kita tidak layak terima. Kasih karunia adalah memperoleh apa yang tidak layak diberikan, ganti hukuman.
Jadi bukan hanya mendapat pengampunan, tetapi dia memberikan kepada kita iman. Dia memberikan kepada kita visi. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk dapat bertumbuh. Dia memberikan kepada kita kasih yang berkelimpahan supaya kita boleh menjadi pemenang. Saudara-saudara, ini adalah tantangan kita. Jangan kita hanya menuntut keadilan. Keadilan itu memang pantas. Kemurahan, wah, itu luar biasa. Tapi lebih dari semua adalah kasih karunia. Sebab bukan hanya tidak dihukum, tidak dapat yang pantas kita terima, tetapi dia memberikan apa yang kita tidak pantas terima. Dia memberi kelahiran baru. Dia memberikan kepada kita baptisan Roh Kudus. Dia memberikan kita kemampuan untuk bertumbuh. Dia memberikan kepada kita visi untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dia memberikan kepada kita bagian di dalam kegerakan akhir zaman yang paling dahsyat. Waktu dia berkata, bangkitlah dan bercahayalah, kemuliaan Tuhan turun atasmu. Ini adalah kasih karunia. Kita tidak layak menerimanya, tapi ganti hukuman. Ganti semua yang seharusnya kita terima. Bukan hanya yang kita harus terima, dibatalkan. Tapi diganti dengan pemberian Allah yang akan memampukan kita menjadi pemenang-pemenang. Luar biasa kasih karunia. Dan kita dipanggil bertumbuh di dalam kasih karunia. Bukan hanya terima dan berkata puji Tuhan, tapi kita belajar bertumbuh di dalam kasih. Kita akan lebih banyak mengasihi orang. Ini adalah bukti bahwa kita orang Kristen. Ini adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Bahwa kita akan penuh dengan kasih. Dengan ini, semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku. Kita bertumbuh di dalam iman. Dari biji sesawi bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Bertumbuh di dalam visi, pengharapan. Awalnya kita hanya pikir, oh haleluya saya selamat. Tapi kita bertumbuh dan kita melihat potensi. Kita melihat di dalam rencana Tuhan, kita adalah penting. Allah sudah mempunyai karunia-karunia, talenta-talenta, dan bagian dan peranan yang penting untuk kita. Supaya bukan hanya kita selamat, tetapi kita bertumbuh dan kita boleh menjadi bagian dari kegerakan roh Allah dan tuaian yang maha besar akhir zaman. Wah, kita mempunyai visi. Seperti Daud pada waktu dia sedang melihat tabut perjanjian sedang kembali ke Yerusalem. Dan dia melihat orang-orang sedang menyanyi-nyanyi dan menari-nari. Daud, dia terjun dan dia masuk menjadi bagian. Dan dia memimpin pujian dan penyembahan di dalam pemulangan tabut perjanjian. Dia dapat melihat kemuliaan Tuhan sedang datang. Apa saudara mempunyai visi seperti itu? Melihat kemuliaan Tuhan semakin dekat. Apa saudara melihat bahwa akhir zaman ini bukan untuk depresi, tapi justru adalah untuk kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan akhirnya ekspresi yang dapat membuktikan Kristus kepada masyarakat. Kita bertumbuh di dalam kasih. Jadi dengan 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, kita belajar bertumbuh di dalam kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kasih karunia. Oleh kasih karunia kami diselamatkan. Oleh kasih karunia kami tidak menerima yang pantas kami terima. Oleh kasih karunia, kami bukan hanya melihat dibatalkan yang pantas kami terima. Tapi kami melihat kasih karunia itu memberikan kepada kita bukan hanya pembatalan hukuman, pembatalan hal-hal yang pantas diterima, tapi memberikan kepada kita yang kita sebenarnya tidak layak terima. Begitu besar kasih-Mu. Dan sekarang Engkau sedang menantang kami bertumbuh di dalam kasih karunia, supaya kami membuktikan bahwa kuasa salib, kuasa Yesus
kuasa Bapa, kuasa Roh Kudus sungguh hidup dan nyata di dalam persekutuan orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai kita ketemu lagi muka dengan muka. Amin. Halo semuanya, nama saya Giovanni Moses. Saya adalah jemaat dari United Generation Abdul Selatan. Saya sekarang adalah mahasiswa jurusan film di kampus Universitas Multimedia Nusantara. Saya dari kecil memang pengen jadi sutradara, tapi untuk menuju perjalanan ke sana itu kayaknya nggak mudah. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang itu. Saya sendiri pengen jadi sutradara karena saya dibesarkan oleh dua orang tua yang luar biasa, dan beneran luar biasa karena mereka berdua adalah orang yang tuli. Tapi lucunya papa aku karena dia tuli, dia sangat senang sekali dengan film. Begitu juga mama aku. Jadi aku sejak kecil selalu dikasih film banyak banget, kayaknya udah berapa puluh sejak kecil aku bisa tahu siapa sutradara ini dan siapa aktor yang memainkan ini. Jadi itu membuat aku senang sekali dan pengen sekali untuk jadi sutradara sejak kecil. Tapi keluarga aku, mereka pisah rumah sejak aku umur 9 tahun. Itu nggak mudah bagi aku. Aku ingat dulu pas aku masih kecil, aku harus memilih. Mama aku meminta aku untuk memilih mau ikut siapa, papa atau mama. Dan itu di luar sadar aku tuh, itu merusak hati aku. Jadi aku tumbuh menjadi anak yang punya kekosongan di dalam hatinya. Lebih tepatnya aku tumbuh menjadi anak yang kehilangan rasa aman karena aku tidak dibesarkan dalam keluarga yang utuh. Aku cenderung menjadi orang yang pengecut mungkin, penakut, dan paling sering sangat tidak percaya diri. Dan aku mencoba mencarinya di luar sana, di dalam pergaulan aku. Sejak aku SMP, aku banyak bergaul dengan teman-teman, itu untuk mengisi kekosongan di dalam hati aku. Aku dikenal sebagai Vano tukang nongkrong, Vano mulut kotor, atau bahkan Vano si tebar pesona. Dan aku merasa bangga oleh karena itu dulu. Tapi aku tahu sekarang bahwa itu semua adalah sia-sia. Jadi sejak aku 3 SMP, aku bertemu dengan Tuhan. Aku mulai mengampuni orang tua aku, dan aku mulai menerima kuasa pengampunan Tuhan, dan aku mulai mengampuni diri aku sendiri. Aku banyak mengutuk diri aku sendiri bahwa Vano lu nggak bisa lah, Vano lu nggak bisa begini, Vano nggak bisa begitu. Dan Tuhan benar-benar mengubahkan aku. Tuhan sendiri memberikan keluarga yang terbaik bagi aku, sehingga hati aku tuh penuh, sempurna. Tuhan memberikan aku pemurid yang seperti ibu. Tuhan memberikan aku komunitas yang seperti keluarga bagi aku. Jadi aku bersyukur banget oleh karena itu. Sampai di suatu hari aku harus memilih aku masuk kuliah mana. Aku berdoa dengan Tuhan, dan aku mengkonfirmasikan bersama dengan pemurid aku, dan ternyata adalah aku harus masuk kuliah jurusan film. Tapi begini, kuliah jurusan film itu mahal banget. Jadi aku mulai takut lagi. Kelemahan aku yang dulu-dulu tuh mulai muncul lagi. Tidak percaya diri, penakut, pengecut, semuanya muncul lagi saat aku harus mengajukannya kepada keluarga aku. Tapi di situ Tuhan baik. Tuhan lewat pemurid aku, Tuhan menguatkan aku, dan aku memberanikan diri untuk datang ke keluarga aku dan berkata, aku harus masuk kuliah film. Hasilnya nggak langsung bagus. Oma aku nggak setuju, ibu aku nggak setuju, tante aku nggak setuju, om aku nggak setuju, nggak ada yang setuju kayaknya. Mungkin cuma papa aku yang setuju. Tapi rasanya berat. Tapi 3 bulan berlalu, 6 bulan berlalu, sampai setahun berlalu aku nggak kuliah. Aku cuma pelayanan doang. Tapi di saat 1 tahun berlalu, aku mulai memutuskan untuk ambil tes reguler di UMN.
aku berkata kepada keluargaku, aku mau ambil tes reguler. Dan mereka berkata, ya ambil aja dulu deh gitu. Dan aku menjalani tesnya. Nah, ternyata tesnya susah karena aku harus gambar. Aku nggak bisa gambar sama sekali. Jadi aku hanya gambar sebisa aku. Beberapa minggu berlalu, lalu hasil tesnya keluar. Dan aku mengetahui ternyata aku mendapatkan hasil grade A, which is hasil yang cukup baik, sehingga aku bisa dapat diskon yang besar banget. Diskonnya tuh bisa mencapai 20 juta dari harga sebelumnya, dan aku bersyukur sekali. Dan oleh karena itu aku datang kepada keluarga aku dan menunjukkan hasilnya, dan mereka entah kenapa ya, Tuhan baik banget, entah kenapa mereka langsung tergerak untuk membantu aku masuk kampus jurusan film. 3 tahun aku sudah berkuliah di kampus UMN. Aku udah membuat beberapa film pendek, 2 diantaranya udah masuk festival. Film pertama adalah film pendek dokumenter, judulnya Anggita. Yang kedua adalah film pendek fiksi, judulnya Silent Guardian. Aku bersyukur sekali dalam segala kekurangan aku, dalam segala keterbatasan aku. Aku juga bukan orang yang ya punya duit untuk bikin film, tapi Tuhan bisa tunjukkan kebaikannya lewat ke kampus ini, lewat film ini, lewat pemuridku, lewat komunitas aku, lewat keluarga aku, dan Tuhan sungguh baik. Tapi satu hal yang aku tangkap melalui cerita ini, bahwa aku rasanya nggak bisa menjalani ini tanpa adanya pemuritan. Untuk aku bisa berani, untuk aku bisa datang kepada Tuhan, memilih kuliah mana yang aku harus masuk, datang kepada keluarga, harus berkata apa, itu semua didampingi oleh pemurid. Dan aku berharap teman-teman semua juga bisa mengalami pemuritan, karena aku percaya Tuhan bakal berbuat hal yang dahsyat melalui pemuritan. Jadi aku harap kita aku memberkati pada hari ini. Jadi terima kasih semua untuk mendengar cerita saya. Happy Sunday. Kita diberkati ya dengan firman hari ini. Ya, Makasih juga untuk Vano yang udah memberikan kesaksiannya. Sangat menguatkan ya. benar. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah online hari ini. Ada pengumuman-pengumuman penting yang akan lewat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berdoa dan memuji menyembah-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Berkati tim Prophetic, berkati tim multimedia, berkati Bapak Jeff Hammond, berkati para pemimpin, berkati Sis Rimelia Sari, berkati Bro Vano yang berkontribusi dalam ibadah hari ini. Berkati juga kami jemaat-Mu, agar kami boleh diberkati untuk menjadi berkat, dan boleh setia di dalam komsel dan saling mengasihi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.